Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Agustin dari PAI 4A. Di sini saya akan coba memaparkan sedikit materi kelas 10 tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian diri. Baik, kita langsung saja kepada materi yang akan saya sampaikan. Tren berbusana muslimah di kalangan perempuan Indonesia beberapa tahun ini merupakan fenomena yang sangat menggembirakan. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan kondisi perempuan muslimah Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Semangat perempuan Indonesia untuk mengenakan jilbab atau menutup aurat hampir dapat dijumpai di semua area publik, seperti di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan swasta. Fenomena ini merupakan dampak positif media yang memberikan informasi tentang para aktris, aktor, atau public figure lainnya yang menyadari bahwa melaksanakan salah satu tugas ajaran Islam mengenai menutup aurat itu sangatlah penting. Menurut bahasa, aurat adalah berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika kata aurat digunakan untuk mata, berarti maknanya adalah hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan dari Nabi SAW kepada istri-istrinya dan istri para sahabatnya dan juga anak-anaknya. Selain dari aurat, dalam berbusana muslim harus ada jilbab atau khimar. Jilbab secara etimologi berasal dari jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan bahasa Inggris dikenal dengan kata veil. Jilbab juga dikenal atau sering kita dengar dengan kata hijab, kerudung, dan lain sebagainya. Perintah untuk menggunakan jilbab atau menutup aurat seorang muslimah terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 terdapat kandungan yang menjelaskan untuk menutup aurat atau memanjangkan jilbab, yaitu Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang perempuan muslimah yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan dari kafir Quraisy terhadap para muslimah, terutama para istri dari Rasulullah SAW
yang mengenakan jilbab. Karena pada saat itu budak tidak mengenakan jilbab, oleh karena itulah dalam rangka melindungi kehormatan para kaum wanita dan kenyamanannya, itulah sebabnya ayat ini diturunkan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ratu Sofaunisa. Kepadanya saya persilahkan. Menerapkan perilaku mulia. Menerapkan perilaku mulia mengenakan busana yang sesuai dengan syariat Islam. Bertujuan agar manusia terjaga kehormatannya. Ajaran Islam juga tidak bermaksud untuk membatasi gerak dan langkah umatnya. Justru dengan aturan syariat tersebut, manusia agar terhindar dari bencana bagi dirinya sendiri. Ada beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengalaman berbusana yang sesuai dengan syariat Islam, maupun di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pertama, sopan, santun, ramah, dan tamah merupakan ciri dasar orang beriman. Mengapa demikian? Karena ia merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jujur dan amanah. Orang yang beriman dan soleh, orang yang membiasakan memiliki sifat jujur dan amanah, maka hidupnya akan merasa lebih senang dan bahagia. Yang ketiga adalah gemar beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani bagi manusia sebagaimana olahraga, makan, minum, seperti kebutuhan jasmaniah. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan bagi orang beriman untuk melalaikannya. Yang keempat, gemar menolong sesama. Menolong sesama sama dengan menolong diri sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah menyeru dan mengajak orang lain berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemaksiatan atau kemungkaran.